bertemu kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan saya beri tema membangun mesbah keluarga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita bisa menyaksikan di media-media yang ada banyak keluarga-keluarga Kristen menyelenggarakan ibadah keluarga. Suatu kesukaan bagi kita semua dan bisa menjadi penyemangat bagi kita yang belum menyelenggarakannya, mengadakannya. Ternyata ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita membuat ibadah bersama di rumah, sangat menarik dan sangat menyukakan hati kita, terlebih hatinya Tuhan. Nah, mungkin ketika belum terjadi wabah corona ini, kita hanya mendengar seruan di mimbar gereja, mari kita membangun mesbah keluarga, mari kita membuat persekutuan di rumah. Tidak hanya hari Minggu kita beribadah, tapi di rumah kita memiliki mesbah keluarga. Nah, ketika hari-hari ini gereja masih diliburkan untuk tidak menyelenggarakan ibadah bersama, maka kita lihat saudara-saudara kita, orang-orang percaya, mengadakan ibadah di rumah saja. Nah, mesbah itu mendatangkan hadirat Tuhan. Saya teringat pada kisah Nabi Nuh ketika ia membuat mesbah, ketika ia membangun mesbah. Setelah selesai peristiwa air bah yang besar itu, Nabi Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dan di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 dan 21, di sini dikatakan, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ada berita sukacita yang luar biasa ketika Nabi Nuh membangun mesbah, mendirikan mesbah, mempersembahkan korban, dan Tuhan langsung meresponnya bahwa ia setelah mencium bau harum dari korban yang dipersembahkannya itu, Tuhan berfirman, dia tidak akan menghukum lagi, bahkan dia tidak akan mengutuk bumi lagi. Ini berita yang luar biasa sejak dalam perjanjian lama, saudara. Ketika setiap kita membangunkan mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban syukur, Tuhan mencium bau harum persembahan kita, dan Tuhan berkenan, dan Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada umatnya. Nah, di dalam Nuh ini berita yang luar biasa karena Tuhan tidak akan mengutuk bumi lagi. Ini berita yang luar biasa karena sebelum Nuh, kita semua sudah tahu kenapa tanah ini terkutuk, yaitu karena dosa manusia, dosa Adam dan Hawa. Ternyata di dalam Kejadian pasal 3, kalau kita lihat
awal mula tanah dikutuk itu karena manusia. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17. Di sana dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tuhan mengutuk tanah karena manusia, karena dosa manusia. Bertahun-tahun, beratus tahun tanah terkutuk oleh karena dosa manusia. Dan hari ini kita melihat berita yang luar biasa yang sudah kita rasakan sampai hari ini, bahwa tanah yang terkutuk itu sudah tidak terkutuk lagi karena harum persembahan yang dibuat oleh Nuh. Baunya berkenan kepada Tuhan. Ini berita yang luar biasa, karena dari mezbah itu keluar wangi-wangian karena harum. Kemudian Tuhan meresponinya dan memberkati tanah yang terkutuk selama itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan mendirikan mezbah kita bisa mendatangkan suasana surga, menghadirkan hadirat Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan berkenan hadir. Kita patut bersyukur karena hari-hari ini gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan mendirikan mezbah keluarga. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari setiap keluarga membangun mezbah keluarga. Yang mungkin dulu pertama malu-malu bersekutu dalam rumah dengan keluarga, kita sekarang bisa melihat di media ada banyak saudara kita karena tidak bisa datang bergereja, kemudian menyelenggarakan ibadah, dan kita akan tertarik dan belajar juga mendirikan mezbah di keluarga. Ada hubungan antara kita dengan Tuhan, dan dari hubungan itu melalui mezbah itu kita sudah menyaksikan betapa perhatian Tuhan yang luar biasa atas setiap doa yang kita panjatkan, atas nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjadi berkenan kepada umatnya, tentunya Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memperhatikan umatnya. Dia akan menolong setiap keluh kesah kita. Ya, Tuhan menolong, Tuhan mendengarkan. Jika Tuhan senantiasa memandang kita, tentu Dia tidak akan pernah pergi kemurahannya dari kehidupan kita. Dia senantiasa memperhatikan. Nah, melalui perenungan hari ini kita bisa menyaksikan dan bisa membangun. Jika kita belum memiliki mezbah keluarga, belum menyelenggarakan mezbah keluarga, mari setelah kita mendengar betapa Tuhan memperhatikan orang-orang yang bersekutu di dalam rumah, dan terberkatilah hal yang luar biasa, dari kutuk menjadi berkat. Itu karena doa-doa yang kita panjatkan, wangi harum di hadapan Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini menjadikan penyemangat bagi kita untuk terus membangun mezbah keluarga, membangun hubungan yang erat bagi Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga tangan Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita melalui keluarga-keluarga kita. Amin.